kita bakalan bahas jembatan Merah Surabaya ya. Nah, ada jam-jam tertentu yang mungkin aura-aura mistisnya itu tiba-tiba hadir ya. Setiap kita melewati jembatan tersebut, itu pasti kita tuh mencium bau-bau anyir darah di sekitar kita tersebut. Always welcome back to my channel. Geng, kita bakalan ngebahas tentang jembatan-jembatan yang angker yang ada di Indonesia. Mengenai sosok jembatan. Nah, ini gue mau ngasih saran juga untuk kalian ya. Dan mungkin ini bisa menjadi patokan buat kalian semua untuk berjaga-jaga ataupun untuk berhati-hati. Kalau sebagian dari kalian itu ada yang berasal dari jembatan yang gue bahas sekarang. Ada jam-jam tertentu yang mungkin aura-aura mistisnya itu tiba-tiba hadir ya. Kalau kita bicara tentang jembatan, ada jembatan yang dibangun dengan memakai tumbal, dan ada juga yang diceritakan yang namanya jembatan dibangun dengan memakai sajian-sajian atau ya hal-hal mistis yang lain, geng. Terus ada juga tempat yang mana itu menjadi favorit tempat orang-orang yang suka bunuh diri, geng. Pokoknya jadi bermacam-macam lah cerita-ceritanya atau mistis-mistisnya. Nah, jadi yang namanya jembatan itu bisa dikatakan kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Itu sebenarnya menjadi tempat penongkrongan anak-anak muda. Nah, tadi juga gue sudah merangkum beberapa jembatan yang menurut gue sangat familiar untuk kita dengar. Di setiap jembatan yang gue tahu, itu memiliki kisah-kisah mistis masing-masing. Nah, kita bakalan mulai cerita satu persatu jembatan apa aja yang memiliki cerita horor ataupun cerita mistis masing-masing. Nah, yang pertama, kita bakalan bahas jembatan Merah Surabaya ya. Percaya nggak percaya ya, jembatan merah ini merupakan salah satu tempat saksi bisu peristiwa pertempuran 10 November 1945 gitu. Nah, berarti itu adalah tempat bekas pertempuran antara Belanda dan pribumi gitu. Menurut gua nih gini, orang-orang Surabaya yang berasal dari Surabaya udah tahu sih ya dengan jembatan merah tersebut. Katanya setiap kita melewati jembatan tersebut, itu pasti kita tuh mencium bau-bau anyir darah di sekitar kita tersebut. Dan sampai sekarang, geng, itu belum ada yang menemukan bau darah itu berasal dari mana, geng. Dia hanya menyium bau anyir di jembatan tersebut. Suara misterius yang mana dia tuh ibaratkan berisyarat meminta tolong kepada kita, geng. Itu aja sih yang gua dapat dari cerita jembatan Merah Surabaya. Yang kedua, kita bakalan ngebahas jembatan mistis yang ada di Sumedang. Di Sumedang dinamakan dengan jembatan cincin. Yang mana jembatan cincin merupakan satu bangun peninggalan Belanda, geng. Di jembatan cincin ini ada sesosok perempuan gentayangan di sekitar jembatan tersebut dengan keadaan hamil katanya. Dari sosial media yang gue dapat. Nah, di jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura ini memiliki kisah yang mistis, geng. Nah, banyak banget ya kabar-kabar yang mana di jembatan tersebut orang banyak banget dinampakkan dengan sosok sundel bolong, geng. Sepertinya cukup sampai di sini dulu ya video dari aku. Kapan-kapan kita bakalan bahas-bahas cerita-cerita yang lain lagi ya, yang menurut gua itu menarik untuk kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.